Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Setelah itu, Tantai Xuanzong melirik kembali ke kepala, dan tidak diragukan lagi berkata, kembalilah dan beritahu leluhur Anda yang tidak ingin berpartisipasi, tetapi Anda harus mengirim perwakilan untuk berpartisipasi. Petik 2. Selain itu, tidak peduli apakah itu penatua atau murid yang mundur, pembuluh darah tidak boleh absen. Mereka yang melanggar perintah akan ditentukan. Mengerti. Bawahan mengerti. Para kepala suku tampak hormat. Juga, tidak peduli apakah itu gerbang dalam, gerbang abadi, atau tingkat atas gerbang suci, atau bahkan para murid, kamu tidak boleh absen. Dan semua orang dari gerbang luar akan datang. Pada saat itu, penghargaan untuk 10 murid teratas kompetisi besar akan dibagikan bersama. Jelas, Tantai Xuanzong akan mengadakan upacara yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Tan Yun. Tentu saja, hanya Tantai Xuanzong yang tahu arti dari upacara akbar dan maksud di baliknya. Selanjutnya, Tantai Xuanzong memimpin kerumunan untuk meninggalkan alam misterius pedang ilahi dan kembali ke gunung kuno Huangfu. Kemudian, Tantai Xuanzong meminta semua orang untuk pergi, meninggalkan Tan Taiyu, Tan Yun, Shen Subing, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Tuo Baiying, dan membawa mereka ke kuil Huangfu. Ledakan. Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan setelah menutup pintu istana, senyum di wajahnya digantikan dengan kesungguhan. Yuner, kejutan yang kamu berikan kepada Sekte Master dan Su Bing benar-benar hebat. Jika kamu memujimu, tidak banyak Sekte Master. Karena itu, sekarang saya akan mengatakan sesuatu yang penting. Penguasa, tolong bicara. Tan Yun membungkuk. Iya, setelah Tantai Xuanzong meminta semua orang untuk duduk, matanya berkedip. Setahun yang lalu, leluhur 9 kapal membahas tujuan memaksa raja ini untuk menyerah. 9 tahun kemudian, kita akan bersaing untuk posisi Tuan Muda. Dalam 9 meridian ini, sekarang telah ditentukan bahwa semua leluhur pil, formasi, alat, jimat, dan jiwa binatang telah berhasil ditembus oleh kekuatan masing-masing di belakang 5 meridian. Dengan kata lain, kepala dan leluhur dari 5 meridian, semua adalah musuh kita. Dan 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa kuno, dan jiwa suci. Meskipun kepala dan leluhur dari 4 saluran gerbang suci bukan mata-mata, mereka sekarang disebabkan oleh kontroversi 9 saluran selama puluhan ribuan tahun. Meskipun senior 4 baris ini masih setia kepada Huangfu Shengzong, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membuat murid mereka sendiri menjadi penguasa berikutnya. Petik 2. Singkatnya, semua leluhur dari 4 pembuluh darah, pil, formasi, alat, jimat, dan binatang buas ini, telah dibeli oleh 5 kekuatan utama. Mereka adalah musuh terbesar kita. Petik 2. Tentu saja, 4 saluran lainnya jelas tidak baik. Selain itu, ada mata-mata dari kekuatan lain, yang tidak boleh diremehkan. Setelah mendengar ini, Tan Yun dan yang lainnya mengangguk setuju. Tantai Xuanzong dengan cemas berkata, namun, situasi saat ini telah berubah. Yuner, Anda telah menaklukkan pedang ilahi dan menjadi Tuan Muda, secara langsung mengganggu leluhur dari 9 pembuluh darah. Setelah 9 tahun, biarkan bidak catur seperti orang suci dan orang-orang kudus bersaing untuk tujuan Tuan Muda. Saya pikir nenek moyang dari 9 Vena tidak akan menyerah. Petik 2. Jika saya tidak salah, setelah berita tentang koleksi pedang ilahi Anda tiba di telinga para leluhur dari 9 pembuluh darah, mereka kemungkinan akan menetapkannya sesuai dengan para leluhur. Jika Tuan Muda ingin menjadi sekte Tuan, dia harus lulus ujian leluhur dari 9 pembuluh darah. Ini adalah keributan besar tentang aturan, untuk mencegah Anda lulus penilaian, dan kemudian menghapus Anda, penguasa muda. Petik 2. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, Tuan Sekte, berapa lama 9 leluhur Vena akan mengevaluasi para murid, dan apa isi evaluasinya? Petik 2. Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Para pemimpin senior dari setiap baris harus berdiskusi dengan raja ini. Petik 2. Adapun isi penilaiannya, juga melibatkan berbagai bidang, dan itu juga perlu dibahas oleh penguasa dan tingkat yang lebih tinggi dari Jiumai. Tantai Xuanzong berkata, setelah waktu dan konten ditetapkan, penguasa ini akan memberi tahu Anda. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Oke, sekarang Master Sekte ini akan memberitahumu beberapa hal mendesak. Tantai Xuanzong berkata, Tuan Sekte ini tahu bahwa ada mata-mata yang ingin merayumu, dan tentu saja aku percaya bahwa kamu tidak akan pergi bersama mereka. Petik 2. Dari sudut pandang mata-mata, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menjadikanmu milik mereka sebelum kamu menjadi raja.
Jika kamu tidak setuju, mereka pasti akan menyingkirkanmu. Petik 2. Jadi, pertama, raja ini diam-diam akan mengirim seseorang untuk melindungimu mulai sekarang. Kedua, setelah upacara kenaikan penguasa muda Anda selesai, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Petik 2. Ketiga, ketika Anda naik tahta, saya takut seseorang akan mempermalukan Anda. Saat itu, Anda harus tahu bagaimana beradaptasi dengan perubahan. Keempat, kali ini murid inti dari 10 saluran sekte suci, masing-masing saluran memiliki putra suci dan wanita suci yang tidak berpartisipasi. Tetapi demi pertempuran untuk Tuan Muda 9 tahun kemudian, saya memilih untuk mundur dan lari cepat. Petik 2. Sekarang, Yuner, kamu telah menjadi Tuan Muda Sekte, dan pertempuran untuk Tuan Sekte Muda telah dibatalkan. Putra dan orang suci ini pasti akan menyimpan dendam padamu, dan kamu harus lebih berhati-hati. Petik 2. Meskipun kamu telah menjadi Tuan Muda Sekte, kamu harus berhati-hati setiap langkah yang kamu ambil di masa depan. Mungkin ada banyak jebakan dan bahaya yang menunggumu. Petik 2. Ingat, mendengar ini, Tan Yun menganggukkan kepalanya, murid itu ingat. Iya, Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, selama 3 hari ke depan, demi keamanan, kamu, Ying Ying, Mengga, dan Xiao akan tinggal di Gunung Kuno Huangfu dan tidak pergi kemanapun. Petik 2. Setelah itu, Tantai Xuanzong memandang Sen Subing, paman akan menemanimu ke jalur berjasa gerbang suci dan membawa para tetua dan murid. Terima kasih paman. Sen Subing tersenyum patuh, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun dan yang lainnya, dan terbang menjauh dari Huangfu Gusan bersama Tantai Xuanzong. Setelah Sen Subing dan Tantai Xuanzong pergi, Mu Meng tersenyum pada Tan Yun, dengan tatapan hormat, mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, murid telah melihat Tuan Muda. Petik 2. Engah. Zhong Wu Xiao melihat penampilan Mu Meng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Mu Meng memelototi Zhong Wu Xiao, dan kemudian dia geli sendiri. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan berkata dengan suara sok, nyonya bebas dari sopan santun. Tiba-tiba, pipi Mu Meng diwarnai dengan malu. Di kursi, Tan Taiyu memandang Tan Yun, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas dalam hatinya, anak ini berbakat, cerdas, dan sangat berkualitas. Satu-satunya hal yang tidak baik. Sekarang mereka memiliki 2 tunangan, Xianer akan ditakdirkan untuk melayani bersama mereka di masa depan. Dalam 3 hari berikutnya, Tan Yun menemani Mu Mengqi, Zhong Wu Xiao, dan Tuoba Yingying untuk bermain di Gunung Kuno Huangfu yang indah. Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao ditemani oleh Tan Yun, dan kedua gadis itu tersenyum indah dan bahagia. Pada saat yang sama, mereka menghargai waktu tanpa beban selama 3 hari ini. Karena mereka tahu bahwa begitu Tan Yun menjadi Tuan Muda, maka bahaya yang sebenarnya akan datang satu demi satu. Mereka bahkan lebih sadar bahwa di balik aura Tuan Muda Sekte ini, bahaya tersembunyi dari kelangsungan hidup seluruh Sekte Suci Huangfu akan mendekat selangkah demi selangkah. Bing Sui cerdas dan mereka tahu bahwa Tan Yun, sebagai pihak yang terlibat, secara alami tahu bahwa kekuatan lawannya akan sangat menakutkan di masa depan. Awan naik di pegunungan, dan bulan perak berkabut di malam hari. Besok adalah saat Tan Yun naik tahta. Tan Yun berhenti di puncak, menatap langit malam yang luas, seringai di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan tegas di dalam hatinya, hampir. Hampir. Secepat 300 tahun, atau sesingkat 100 tahun, aku pasti akan naik dan membasuh alam 9 surga dengan darah. Dalam 3 hari ini, seluruh gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci benar-benar sensasional. Ketika Sen King Feng, penatua agung dari sekte luar, mengetahui bahwa menantunya, Tan Yun, akan menjadi Tuan Muda, dia menjadi gila karena kegembiraan, seperti orang tua yang gila. Alasan mengapa Tan Yun adalah calon menantunya secara alami karena Mu Meng mengenalinya sebagai seorang kakek. Dalam 30 hari, lebih dari 1 juta murid luar mengetahui bahwa idola Tan Yun akan disebut sebagai Tuan Muda Sekte. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak sabar untuk segera dipromosikan ke tingkat pertama dari alam jiwa janin dan memuja garis pahala batin. Dalam 3 hari, Sen Wende, yang sekarang menjadi tetua agung dari keluarga berjasa sekte dalam, seperti Sen King Feng, menangis dengan gembira. Seluruh garis perbuatan baik, pintu dalam dan murid pintu abadi, awalnya menganggap Tan Yun sebagai suar dalam kultivasi mereka, dan sekarang Tan Yun, yang akan menjadi Tuan Muda, telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati mereka. Memuja, menghormati, tidak cukup untuk mengungkapkan perasaan mereka terhadap Tan Yun. Ketika 9 Mei murid, diaken, tetua,
dan kepala sekte dalam dan Xianmen lainnya mengetahui bahwa Tan Yun akan menjadi tuan muda, hampir semua orang terkejut. Karena bagi Tan Yun, murid Jiumei sudah tidak asing lagi. 20 tahun yang lalu, Tan Yun dan mereka masih menjadi murid batiniah. 10 tahun yang lalu, Tan Yun dan mereka berdua adalah murid Xianmen. Adapun Diaken, Penatua, dan kepala sekte dalam dan 9 saluran Xianmen, kebanyakan orang gemetar ketakutan. Saya takut Tan Yun akan menghancurkan mereka di masa depan. Di tengah malam, malam menjadi lebih gelap. Gerbang suci tanah suci berjasa, dojo berjasa. Tiba-tiba, para murid yang berkultivasi dalam selusin gulungan ruang waktu mendengar suara Sen Subing. Semua orang harus berhenti berlatih untuk saat ini dan segera keluar dari gulungan. Petik 2. Om. Void gemetar. Di bawah sinar bulan, Sen Suzen yang seperti gadis, memancarkan jiwa 4 kali lipat, buru-buru terbang keluar dari gulungan ruang waktu yang tergantung di atas dojo ruang waktu, dan terbang dengan mantap dino. Satu meritorious platform, dengan ekspresi cemas melihat Tantai Xuanzong dan Sen Subing, dia bertanya, "Paman, saudari, apa yang terjadi?" "Kakak, jangan khawatir, kali ini adalah acara yang hebat." Sen Subing tersenyum dan berkata dengan teka-teki bodoh, "Saya akan mengumumkannya bersama nanti." Kakakku ketakutan setengah mati. Kakakku mengira terjadi sesuatu. Sen Suzen memberi Sen Subing tatapan putih. "Adikku ingin mendengar nanti, apa yang disebut acara bahagiamu." Ketika kedua saudari itu bercanda dan berbicara, lebih dari 5.000 murid dari garis berjasa terbang turun di dojo yang berjasa, berbaris dan berdiri tegak. Sen Qingqiu berdiri di depan para murid. Sen Subing menemukan bahwa ada ratusan lebih banyak murid yang berjasa hari ini daripada setahun yang lalu. Dia tidak perlu memikirkannya. Itu pasti tahun ketika ratusan murid akan dipromosikan ke keadaan suci setelah mereka memasuki alam jiwa dari garis perbuatan baik. Seorang murid dari pintu layanan berjasa. Pada saat ini, Sue Zian, yang dipimpin oleh murid baris ke-6, telah dipromosikan ke tingkat kelima dari alam jiwa suci. Dia melihat ke samping ke kiri, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, posisi pertama yang kosong, bingung. Berkata, "Hah, di mana kakak ipar, kakakmu, kakak Xiao, kakak Yingying?" Petik 2. Pada saat ini, Huang Fuyu dipimpin oleh murid baris kelima, Namong Ruksue dipimpin oleh murid baris ketujuh, dan keduanya, seperti Sue Zian, tampaknya menemukan Tan Yun, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Tuo Bai Yingying, semuanya hilang. Petik 2. Sue Zian, Huang Fuyu, dan Namong Ruksue menemukan bahwa keempat Tan Yun tidak ada. Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bu Arogan, He Huangyan, murid-murid jenius ini dengan jasa luar biasa di Sekte Suci, tentu saja ditemukan. Pada saat yang sama, Huang Fu Tingfeng, Kesi Nyi, Bai Lilongtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Tukau Jun Luren, Gongsun Ruoxi, Tian Xiang, dan Zhu Ruolin, di sisi kiri kelompok murid yang berjasa. Semua bingung. Saya tidak tahu peristiwa besar apa yang terjadi lagi di jalur jasa. Pada saat ini, Sen Subing menatap semua orang yang hadir, tidak bisa menahan senyum dengan senyum yang luar biasa. Bibir Zunya terbuka dengan ringan, dan suara alam terdengar, tepatnya, ada 3 kabar baik. Petik 2. Pertama, selama retretmu, Tan Yun dan Tuo Bai Yingying berpartisipasi dalam kompetisi murid inti dari 10 nadi gerbang suci. Tan Yun menggunakan 3 kekuatan jiwa suci untuk membunuh para jenius besar dari jiwa suci, dan akhirnya tidak hanya masuk 10 besar, dan memenangkan tempat kedua. Petik 2. Kedua, Yingying memenangkan hadiah pertama dengan kekuatan 8 kali lipat dari alam jiwa suci, dan dikanonisasi sebagai orang suci oleh penguasa. Petik 2. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Segera, teriakan seperti tsunami meletus, melampiaskan kegembiraan semua orang. Diam. Sen Subingyu mengangkat tangannya sedikit, dan setelah memberi isyarat kepada para murid untuk diam, ekspresinya tiba-tiba, yang ketiga juga merupakan kabar baik terbesar. Petik 2. Itu Tan Sengximu, kakakmu. Melanggar hukum besi bahwa tidak ada seorang pun yang disetujui oleh Excalibur selama hampir 60.000 tahun, dia berhasil mengumpulkan Excalibur di alam rahasia Excalibur. Petik 2. Menurut warisan Tuan Leluhur, Tan Yun akan mengadakan upacara penobatan Tuan Muda di Gunung Kuno Huangfu, Kaisar-Kaisar. Begitu komentar ini keluar, semua murid dari garis berjasa, dan Huang Fu Tingfeng, Kesi Nyi, 10 teman dekat Tan Yun, semua orang sangat bersemangat, dan beberapa bahkan sangat bersemangat. Hebat. Oh,
Aku ingin menangis bahagia. Aku juga ingin menangis, meskipun aku sangat percaya bahwa Master Sekte berikutnya adalah kakak laki-laki, tetapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa kebahagiaan akan datang begitu tiba-tiba. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Setelah kegembiraan, hampir semua murid garis meritorius menangis kegirangan. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, kakak laki-laki akan menjadi mulia, dan prestasi mereka sendiri akan mengikuti. Pada saat ini, Sue Zian cemberut mulut ceri kecilnya dan bergumam, kakak ipar, Sister Mengjia, mereka tidak cukup menarik. Mereka telah mengikuti kakak iparnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, dan mereka tidak, jangan panggil aku. Petik 2. Oke, jangan menangis lagi. Sen Subing tersenyum ringan, sekarang ikuti kepala ini, di bawah kepemimpinan Raja, ke Gunung Kuno Huangfu untuk berpartisipasi dalam upacara penobatan besok. Petik 2. Setelah beberapa saat, Sen Subing mengendarai perahu roh, membawa semua orang, dan terbang menuju Huangfu Gusan. Perahu roh melaju di langit malam yang luas dengan kecepatan tinggi, dan Sen Suzhen menatap langit berbintang, sedikit tersesat. Kakak, bagaimana menurutmu? Sen Subing datang ke Sen Suzhen langkah demi langkah. Sen Suzhen berpikir bahwa ketika Tan Yun menyelamatkannya, dia mencubit kebanggaan dadanya dengan tangannya. Dia malu dan menghela nafas pada saat itu, kakakku tidak pernah berpikir bahwa anak didik ini telah keluar dari keberuntungan dan akan menjadi tuan muda. Petik 2. Ini benar-benar tidak kekal. Mendengar ini, Sen Subing meraih tangan Sen Suzhen dan berbisik pelan, kakak, kamu terluka parah dan sekarat saat itu. Dia menanggalkan pakaianmu dan tidak ada cara lain untuk menyentuhmu. Kakak, tetapi ketika dia menyentuh saudara perempuannya tidak bersalah. Ini benar, bukan? Sen Suzhen berkata, samar-samar terlihat, air mata berkedip di matanya yang indah. Kakak, sebenarnya, Tan Yun telah memberimu kompensasi sebanyak mungkin. Sen Subing berkata dengan suara rendah. Kompensasi? Apa yang harus dikompensasi? Sen Suzhen bingung. Kakak, aku memberitahumu sesuatu, kamu harus merahasiakannya. Sen Subing berkata dengan sungguh-sungguh. Kami saudara perempuan, apakah kami masih perlu mengatakan ini? Sen Suzhen menghela nafas, kakakku baik-baik saja. Saya hanya berpikir bahwa kepolosan saya hilang. Ketika saya memikirkan Tan Yun, saya merasa sangat tidak nyaman. Sen Subing mengerucutkan bibirnya dan berkata, saudari, sebenarnya, kitab kematian yang kamu kembangkan itu diberikan kepadamu oleh Tan Yun. Petik 2. Tan Yun. Kakak, apa yang kamu bercanda? Bukankah tuanmu memberiku latihan? Suara pertanyaan Sen Suzhen tiba-tiba berhenti. Kemudian, matanya yang indah melebar dan dia menatap Sen Subing. Kamu, jangan beritahu adikku, dia adalah tuanmu. Petik 2. Sen Subing mengangguk, ya, dia adalah tuanku. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Sen Suzhen sering bergetar, dan ekspresi kesal muncul di wajahnya yang menakjubkan. Murid ini tidak hanya menghina saya, tetapi atas nama tuanmu, biarkan saya memukul punggungnya dan meremas kakinya untuk menganiaya saya. Tanda seru. Lihat bagaimana saya bersihkan dia. Keringat. Sen Subing tiba-tiba menjadi malu, dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak, aku memberitahumu ini, aku ingin menghilangkan kebencianmu padanya, tapi aku tidak membuatmu menyusahkannya. Petik 2. Dan saudari, Tan Yun mengira dia adalah bisnis tuanku. Aku tidak tahu, jadi kamu tidak pergi kepadanya, oke. Dengan itu, Sen Subing mengguncang lengan batu giok Sen Suzhen, tampak memohon. Oh, ya, kakakku tidak akan mengganggunya. Sen Suzhen menghela nafas dan terkejut. Kakak, karena Tan Yun adalah tuanmu, maka kamu menyukainya, kan? Petik 2. Iya, Sen Subing mengangguk berat, iya, saudara perempuan saya menyukainya. Mabuk. Sen Suzhen benar-benar kacau, kakak bodoh, Tan Yun sudah memilikimu Mengging dan Zhong Wu Xiao, mengapa kamu masih jatuh cinta padanya? Mengapa kamu menganiaya dirimu sendiri seperti ini? Akankah kamu benar-benar bersama mereka di masa depan? Apakah Anda melayani suami bersama? Setelah Sen Subing terdiam untuk waktu yang lama, dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum lega, kakak, adikku juga sangat sedih pada awalnya, tetapi dengan perasaan dan cinta, semua ini tidak penting. Selama aku bisa bersama dia, adikku sangat puas. Kakak bodoh. Sen Suzhen berkata dengan marah, di mana Tan Yun bagus? Apakah kamu layak? Sen Subing mengangkat tangan batu giok tanpa tulangnya, membelai sanggul yang terangkat oleh angin, dan berbisik, kakak, kamu tidak mengerti cinta. Ketika suatu hari kamu jatuh cinta dengan seseorang, kamu akan merasa bahwa orang itu ada di mana-mana, ini baik. Cinta tidak layak, hanya mau atau tidak.
Petik 2. Sen Suzhen tampak terdiam dan menggelengkan kepalanya. Oke, jangan katakan itu. Kamu sudah bodoh. Jika itu aku, bahkan jika pria di dunia ini sudah mati, aku tidak akan menyukainya. Petik 2. Sen Subing tersenyum, dan ada sentuhan rasa terima kasih di matanya yang indah. Saudari, Tan Yun memaksa Gongsun Yang Chun untuk mematahkan kakinya dalam kompetisi, dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kursi roda sampai dia meninggal. Petik 2. Mendengar ini, Sen Suzhen menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dengan marah, Tan Yun melakukan pekerjaan dengan baik. Mulai sekarang, kamu dan saudara perempuanku, kamu harus secara pribadi mengikis Gongsun Yang Chun hidup-hidup. Petik 2. Kalau begitu kempiskan dia dan balaskan dendamnya. Iya, Sen Subing mengangguk dan berkata, kakak, sekarang Tan Yun akan naik tahta. Saya khawatir perang saudara akan segera pecah setelah Huang Fu Sengsong. Pada saat itu, dalam jarak dekat, kita akan membunuh Gongsun Yang Chun bersama. Pada waktu bersamaan, di sebuah istana yang penuh dengan aura kuno, Sun Yang Chun, cucu dari gerbang suci Danmai, sedang duduk di kursi roda, menatap gemetar pada seorang lelaki tua berjubah hijau di depannya, dan berkata, bawahan tidak kompeten dan gagal untuk melindungi putra kedua. Petik 2. Putra kedua di mulutnya adalah tuan muda kedua dari klan Jin, Jin Shaohong. Pria tua di Qingpao penuh semangat dan terlihat seperti pria berusia 80 tahun. Orang ini adalah tetua agung dari kebangsaan Jin saat ini, Jin Xianghai. Pada saat ini, Gongsun Yang Chun telah memberitahu Jin Xianghai tentang bagaimana Tan Yun berada di platform tinggi dan bagaimana dia secara brutal melukai Jin Shaohong, meninggalkannya hanya dengan satu jiwa suci. Dia yakin bahwa Jin Xianghai, dan bahkan sang patriark, tidak hanya akan berhenti merayu Tan Yun, tetapi juga akan membalas dengan liar terhadap Tan Yun. Karena klan Jin adalah klan yang paling bersatu dan harus dibayar sejak zaman kuno. Itu juga keluarga yang paling kejam. Seperti yang diharapkan, pada saat ini, fitur wajah Jin Xianghai terdistorsi, dan mata keruh memancarkan cahaya kanibalistik. Kamu melindungi putra kedua dan mematahkan kakimu kali ini. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Anda kehilangan 40 miliar batu roh terbaik, aku akan bersyafaat dengan patriark untukmu. Kamu menunggu di sini, aku akan bertemu dengan patriark. Petik 2. Mendengar ini, Gongsun Yang Chun berkata dengan rasa terima kasih, Penatua Agung. Iya, Jin Xianghai mengangguk, seperti gumpalan asap biru menghilang dari udara tipis dari istana. Sesaat kemudian, Jin Xianghai muncul kembali dari istana. Matanya dengan keras berkata, Patriark memiliki perintah. Setelah Tan Yun mengadakan upacara penobatan berdaulat muda besok, biarkan Anda mengirim hamba mati emas untuk membunuh Tan Yun sesuka hati. Petik 2. Bawahan patuh. Gongsun Yang Chun mengangguk penuh semangat. Dia sangat bersemangat karena dia tidak menyangka bahwa Patriark akan setuju untuk membiarkan dirinya bertanggung jawab atas Golden Deadpool. Ada dua jenis penjaga klan emas. Yang kedua adalah orang mati di antara penjaga alam jiwa. Pada waktu bersamaan, di hutan bambu ungu yang seperti mimpi, kepala kapal pintu suci, lelaki tua botak, Xie Juechen, berdiri dengan hormat di depan Zhong Liuxin, mengatakan sesuatu. Di belakang Xie Juechen, kepala pelayan keluarga Zhong Li masih berdiri, Zhong Libo. Setelah beberapa saat, alis Zhong Liuxin yang bengkok menatap Zhong Libo dengan erat, dan jika ada sesuatu untuk dikatakan, Paman Bo, bagaimana menurutmu? Petik 2. Zhong Libo membungkuk dan berkata, Nona, budak tua besok mewakili leluhur instrumental, berpartisipasi dalam upacara penobatan Tuan Muda. Menurut pendapat para budak tua, ada banyak orang yang ingin membunuh Tan Yun sekarang. Ini kondusif bagi kita dengan baik dan kuat, menarik Tan Yun ke dalam keluarga Zhongli. Namun, di mata budak tua itu, pasukan mata-mata lain dari sekte tersebut harus memiliki rencana yang sama dengan kita dan ingin memenangkan Tan Yun. Lagi pula, siapa yang dapat menaklukkan Tan Yun berarti sangat mungkin untuk mendapatkan seluruh sekte suci Huangfu. Nona, Tan Yun bukan hanya pion dari keluarga Zhongli kami, tetapi juga pion dari kekuatan lain. Petik 2. Oleh karena itu, budak tua itu percaya bahwa ketika Tan Yun bertahta besok, budak tua itu dapat membantu Tan Yun. Tentu saja, jika Tan Yun tidak menghargai setelah itu dan menolak untuk bergabung dengan keluarga Zhongli, maka kita harus membuat keputusan yang tegas, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Petik 2. Setelah mendengarkan, Zhong Liuxin tersenyum dan berkata, Paman Bo dan saya memiliki ide yang sama, oke, itu saja. Pada saat yang sama, di puncak gunung salju yang menjulang tinggi, Zhu Daosheng, kepala rune gerbang suci,
terbang ke istana yang terbuat dari es dan salju. Bawahan melihat Tuan Muda, saya tidak tahu apa yang Tuan Muda katakan. Zhu Daosheng dengan hormat berlutut di depan seorang pemuda berjubah emas. Terjebak. Petik 2. Pria muda berjubah emas itu tampak seperti pria dan wanita. Dengan lambaian tangan kanannya, telapak tangan spiritual digambar di wajah Zhu Daosheng dan terbang menjauh. Berdebar. Zhu Daosheng menabrak tanah dengan keras, dan segera, merangkak di tanah, gemetar, Tuan Muda, saya tidak tahu di mana bawahan melakukan. Salah. Saya seorang pangeran yang bermartabat, Anda melihat pangeran ini, dan Anda benar-benar memanggil Tuan Muda, mengapa Anda berniat begitu? Pemuda di Jinpao menunjukkan jari anggrek, yin dan yang aneh. Zhu Daosheng tercengang dan terpana. Ketika dia memikirkan Tuan yang murung dan sering berubah ini, dia memiliki hati untuk mati, dan itu hampir tidak lebih baik daripada kematian, dan dia takut sepanjang hari. Pangeran, ketika bawahanmu memohon untuk bertemu denganmu lebih dari 5 tahun yang lalu, kamu juga memukuli bawahanmu, mengatakan bahwa jika mereka memanggil pangeranmu di sekte, kamu akan membunuh mereka. Itu sebabnya bawahan tidak memanggilmu. Pangeran. Petik 2. Oh, Tuan Muda ini sepertinya telah mengatakannya. Pria muda di Jinpao menunjukkan jari Lan Hua dan mengaitkan jarinya ke Zhu Daosheng. Sepertinya Tuan Muda ini salah menyalahkanmu. Ayo, kemari. Itu Tuan Muda. Zhu Daosheng tertawa lebih jelek daripada menangis, dan begitu dia berbaring di kaki pemuda Jinpao membungkuk dan meraih lehernya. Tuan Muda, Anda, wajah Zhu Daosheng memerah, matanya ketakutan, dan dia tidak bisa berbicara. Karena Tuan Muda ini berkata, jika kamu memanggil pangeran lagi, kamu akan membunuhmu. Pria muda berjubah emas berkata dengan mendung, kalau begitu kamu baru saja menelepon, jika Tuan Muda ini tidak membunuhmu, tidakkah kata-katamu diperhitungkan? Petik 2. Betapa pahitnya hati Zhu Daosheng. Sialan ini adalah kamu. Anda bisa menyalahkan saya karena hanya membuat saya berteriak. Leher Zhu Daosheng mencicit, dia menghela nafas dengan putus asa, dan gemetar, Tuan Muda. Tolong. Sampah yang tidak berguna. Pemuda Jinpao melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Zhu Daosheng ke tanah. Sampah? Karena kamu ingat apa yang dikatakan Tuan Muda 5 tahun yang lalu, mengapa kamu tidak membawa Tan Yun begitu lama dan membawanya menemui Tuan Muda ini? Pria muda berjubah emas itu menunjukkan tatapan galak. Zhu Daosheng berlutut, menggigil, kembalilah ke Tuan Muda, selama lebih dari 5 tahun, Tan Yun tampaknya telah tinggal di Tanah Suci Jasa, dan bawahannya tidak dapat menemukannya sendirian. Petik 2. Tuan Muda, bawahannya bersumpah bahwa ketika upacara penobatan Tuan Muda Sekte selesai besok, mereka akan menemukan Tan Yun. Tanpa menunggu kata-kata Zhu Daosheng, dia dipotong oleh pemuda Jinpao, tidak perlu. Tuan Muda ini mendengar bahwa Tan Tai Xuanzong memperlakukan Tan Yun sebagai miliknya, dan dia pasti tidak akan mengkhianati Tan dengan kepribadian Tan Yun. Tai Xuanzong. Petik 2. Kamu harus ingat kepada Tuan Muda ini bahwa dia mendengar tentang kematian Tan Yun sesegera mungkin, mengerti. Mendengar itu, Zhu Daosheng bersujud, bawahan mengerti. Petik 2. Jika kamu tidak dapat mendengar berita kematian Tan Yun, Tuan Muda ini akan membiarkan orang lain mendengar kematianmu. Pria muda berjubah emas mengeluarkan tawa seorang wanita, keluar dari Tuan Muda ini. Petik 2. Ya, biarkan bawahan berguling. Tubuh Zhu Daosheng meringkuk, dan dia berguling keluar dari aula es. Jenderal Shen Wu, pria muda di Jinpao gagal, dan seorang pria tua kekar di aula muncul, menghadap pria muda di Jinpao dan berlutut dengan satu lutut. Apa perintah pangeran? Pria parubaya mengenakan jubah ungu, dia adalah leluhur besar dari Rune saat ini, Tuoba Qingtian. Pria muda berjubah emas itu persis pangeran dari dinasti Tuoba Seng, Tuoba Lin adalah tubuh asli dari 10.000 emas. Tuoba Lin masih seorang putri, dan berkata dengan lembut dan lembut, nenek moyang Rune besok, Anda akan berpartisipasi dalam upacara kenaikan penguasa muda ke tahta atas nama Anda. Petik 2. Bagaimana melakukannya? Tidakkah kamu membutuhkan pangeran ini untuk mengajarimu? Tuoba Qingtian dengan hormat berkata, Pangeran jangan khawatir, bawahannya tahu bagaimana melakukannya. Petik 2. Oke, sangat bagus. Tuoba Lin memberikan tatapan licik di matanya, ada satu hal lagi, aku ingin kamu mengatur seseorang untuk menghadapinya. Pangeran tolong bicara. Tuoba Qingtian dengan hormat tidak normal. Tuoba Lin berkata, ayah kaisar mengirimi saya pesan tentang pernikahan antara dinasti Suci Nangong dan Sekte Abadi-Abadi, yang sangat penting. Petik 2. Setelah putri panjang dari dinasti Nangong menikahi tuan muda dari Xianzong Abadi, dua kekuatan dan Shenhun Xiangong pasti akan menjadi aliansi yang maju dan mundur bersama.
Petik 2. Dan dinasti suci Tuoba saya berbatasan dengan dinasti suci Nangong. Jika aliansi trilateralnya terbentuk, dinasti suci Nangong pasti akan melanggar dinasti suci Tuoba saya. Oleh karena itu, ayah, biarkan pangeran ini menemukan cara untuk melemahkan kekuatan dinasti suci Nangong. Mendengar ini, Tuoba Qingtian dengan hormat berkata, Yang Mulia punya rencana bagus. Petik 2. Tidak ada strategi yang bagus, tapi ada yang kikuk. Tuoba Lin mengutak-atik rambut hitam yang terbungkus dan berkata dengan dingin, kamu mengirim seseorang untuk memotong kepala Nangong Ruksue, dan kemudian mengambil identitas Huang Fu Sengsong. Kepada guru suci Nangong, Tuoba Qingtian mengguncang seluruh tubuhnya dan membungkuk dan berkata, Pangeran bijaksana. Dengan cara ini, Tuan Suci Nangong akan melihat putri kedua mati, dan pasti akan mengirim pasukan untuk menyerang Huang Fu Sengsong. Pada saat itu, keduanya kalah dan kalah, sehingga melemahkan dinasti suci Nangong. Tuoba Lin mengacungkan satu jari, menunjuk ke kepala Tuoba Qingtian, dan berkata, Jenderal Shen Wu, Anda adalah orang yang kuat tetapi tidak penuh dengan sumber daya. Anda harus menggunakan otak Anda saat melakukan sesuatu. Pertempuran suci ini, seni hak, tidak bisa dilakukan dengan kekuatan saja. Mendengar ini, Tuoba Qingtian sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menatap Tuoba Lin dengan kagum, Pangeran, kamu terlalu kuat. Begitu pembangkit tenaga listrik dinasti Nangong Sein datang untuk menyerang Huang Fu Sengsong, saat itu, bagian belakang akan kosong, dinasti suci Tuoba akan cukup untuk memasuki dinasti suci Nangong dalam satu gerakan. Petik 2. Hahaha. Tuoba Lin tersenyum dan berkata, kamu tidak terlalu bodoh, pergilah, pangeranku akan beristirahat. Seperti kata pepatah, kurang tidur tidak baik untuk kulit. Petik 2. Ketika pasukan utama akan bergerak, di sebuah lembah yang indah, Feng Qingcheng, yang ada di seluruh negeri, sedang berdiskusi dengan leluhurnya yang hebat, Feng Yun. Qingcheng, leluhur besok akan mewakili leluhur garis untuk berpartisipasi dalam upacara penobatan Tuan Muda. Setelah upacara selesai, kamu menemukan cara untuk membuat Tan Yun salah percaya bahwa dia dan kamu memiliki hubungan kulit. Petik 2. Tanpa menunggu kata-kata Feng Yun, Feng Qingcheng berkata dengan tidak senang, Gao Pao, bagaimana kamu bisa membiarkan Qingcheng melakukan hal yang vulgar seperti itu? Petik 2. Bocah bodoh, ini bukan hubungan kulit ke kulit. Feng Yun tersenyum, leluhur baru-baru ini mengirim seseorang untuk menanyakan tentang kepribadian Tan Yun. Akibatnya, leluhur mengetahui bahwa dia sangat melindungi wanitanya. Pikirkan tentang itu, jika kamu membuatnya berpikir kamu adalah wanitanya, bukankah kita akan dipimpin oleh hidung di masa depan? Petik 2. Feng Qingcheng menggigit bibir bawahnya dan berkata setelah lama terdiam, oke, Qingcheng mendengarkan leluhur. Iya, Feng Yun tersenyum, dan dua rasa dingin tiba-tiba muncul di matanya yang berlumpur. Tantai Xuanzong, binatang buas ini, berani menamparmu 2 kali di gunung kuno Huangfu. Petik 2. Setelah upacara akbar kenaikan sekte guru ke tahta selesai, leluhur akan mengambil waktu untuk memotong tangannya, dan kemudian menghancurkannya menjadi ribuan keping. Petik 2. Malam sepi. Di kamar kerja, seorang lelaki tua berjubah hitam mengeluarkan napas mematikan, menghadap puisi murong yang indah dan surgawi, dengan hormat berkata, budak tua, selamat, Nona, promosi ke tingkat jiwa pertama. Petik 2. Iya, Murong Sishi tersenyum, besok aku akan pergi ke Secret Gate Fast Cell untuk menjabat. Aku tidak mengerti situasi gerbang suci sekarang. Ceritakan padaku. Petik 2. Budak tua itu menurut. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu menerima pesanan, dia mulai memberitahu Murong Sishi. Ketika Murong Sishi mengetahui bahwa Tan Yun akan menjadi penguasa muda besok, selain keterkejutan yang dalam di matanya yang indah, ada juga burung jahat dan burung yang licik. Nah, wanita ini tahu. Petik 2. Begitu Tan Yun naik sebagai tuan muda, Huang Fu Sengsong akan menjadi berantakan, dan kekuatan utama akan muncul. Kita bisa menahan diri untuk sementara waktu dan mengambil keuntungan dari keuntungan nelayan. Petik 2. Pria tua berjubah hitam itu membungkuk dan berkata, Nona itu bijaksana. Tetapi Patriark berpikir bahwa Huang Fu Sengsong dalam bahaya, dan Patriark meminta budak tua itu untuk menjemputmu, Nona. Petik 2. Apa? Murong Sishi mengerutkan kening, saya telah bekerja di sini selama beberapa dekade, bagaimana saya bisa pergi begitu saja? Nona, dengarkan budak tua itu. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan gembira, Patriark sekarang telah sangat meningkatkan basis kultivasinya. Dia berkata bahwa dia akan membiarkanmu kembali paling lama 30 tahun. Keluarga Murongku akan kembali dan menghancurkan Kaisar Huangfu.
Keluarga juga mengatakan bahwa keluarga Murong kami telah diam selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk memberitahu dunia bahwa karena keluarga Murong kami dapat menjadi salah satu dari 6 keluarga kuno di zaman kuno, itu masih dapat mengejutkan daratan hari ini. Tanda seru petik 2. Setelah terdiam beberapa saat, Murong Sishi berkata, "Oke, tapi sebelum aku pergi, aku mungkin harus membawa beberapa orang pergi." "Nona, siapa?" tanya lelaki tua berjubah hitam itu. "Aku tidak akan memberitahumu siapapun." Murong Sishi berkata, "Yah, kamu bisa mundur, beri aku 3 hari, dan aku akan pergi bersamamu dalam 3 hari. Petik 2. Budak tua itu pensiun. Pria tua berjubah hitam itu baru saja berkata, menghilang dari udara. Sebuah bayangan hitam naik ke langit dari lembah peri, dan berdiri di langit di bawah langit berbintang yang luas, berubah menjadi Tang Xinying dalam gaun hitam. Ada kerinduan yang mendalam di matanya yang indah, aku tidak menyangka dia akan menjadi tuan muda sekte. Sepertinya sudah waktunya untuk memberitahunya identitasku. Petik 2. Santai, Tang Xinying berubah menjadi pita hitam, melayang di langit malam, dan menembak ke arah Huang Fugusan. Saat malam memudar, perahu roh yang penuh dengan murid luar, murid dalam, murid abadi, dan murid suci berlayar dari lautan awan ke segala arah ke puncak gunung kuno Huangfu, yang dimasukkan ke dalam lusinan lapisan awan. Matahari terbit di timur, dan waktunya sudah dekat. Ada total 135 perahu roh dengan ukuran berbeda, dan mereka tersusun rapi di kehampaan di depan gunung kuno Huangfu. Gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, gerbang suci, semua murid, diaken, penatua, dan kepala yang berjumlah lebih dari 7 juta orang, semuanya tiba. Boom! Pada saat ini, pintu kuil Huangfu yang tertutup perlahan terbuka, dan seberkas cahaya putih melesat keluar dan membubung ke langit, berubah menjadi istana surgawi setinggi 100 meter dan seputih salju. Berdengung, kekosongan bergetar, dan lautan awan bergulir, istana surgawi meroket, dan dalam sekejap menjadi setinggi 1000 kaki. Ada total 9.999 langkah menuju Tiangong. Di bawah anak tangga, ada kotak seperti bulu-bulu putih. Segera, alun-alun memanjang dari lautan awan. Dalam sekejap mata, alun-alun Tiangong yang megah mencapai radius 100 mil. Tanda seru. Pada saat ini, di kuil Huangfu, ada suara yang tidak diragukan lagi dari Tantai Xuanzong, semuanya, masuk. Segera, 135 perahu roh mendarat dengan mantap di alun-alun, dan orang-orang yang mengendalikan perahu roh menerima perahu roh ke dalam cincin Qiankun. Kepala masing-masing saluran akan memimpin para pemimpin dan murid tingkat tinggi mereka sendiri. Saat berdiri di alun-alun, suara Tantai Xuanzong yang tak terbantahkan terdengar lagi. Apakah itu pintu dalam, pintu abadi, pintu suci murid 10 Mai, tidak perlu berdiri berkelompok, semua orang bisa tersebar. Lebih dari 7 juta murid mendengar kata-kata itu, dipisahkan oleh beberapa kaki, dan tersebar di seluruh alun-alun. Melihat ke bawah ke langit, kegelapan luar biasa, pertempuran belum pernah terjadi sebelumnya dan spektakuler. Di depan 7 juta murid, ada ribuan diaken dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci. Di depan diaken, ada ribuan penatua. Di garis depan para tetua, Shen Subing, Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Duan Changqiong, Wei Yan, Dongfang Sangzi, Sima Yu, Su Liunian, kepala 9 gerbang suci berdiri berdampingan. Di sisi kanan ke-9 kepala suku, Sun Yangchun, kepala guru pintu suci Danmei, jatuh di kursi naga tanpa suka maupun duka. Meskipun wajahnya tenang, hatinya sudah meledak. Dalam 3 hari ini, setiap kali dia memikirkan Tan Yun menyebabkan dirinya mematahkan kakinya, dia ingin membunuh Tan Yun dalam mimpinya. Tan Yun, kamu bajingan kecil, jangan terlalu senang terlalu dini. Ketika upacara penobatanmu selesai, kepala ini akan membiarkan pelayan emas mati menangkapmu dan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Petik 2. Duan Changqiong meraung di dalam hatinya. Desir-desir. Ketika saatnya tiba, 10 sosok turun dari langit di lautan awan yang luas, berubah menjadi 10 penatua, dan terbang di depan 10 kepala gerbang suci. Orang pertama adalah leluhur agung Danmei, Jin Xianghai. Dia juga tetua agung klan emas. Orang kedua adalah leluhur besar perangkat, Zhong Libo. Orang ini adalah kepala pelayan keluarga Zhongli. Orang ketiga adalah leluhur besar Fumai, Tuoba Qingtian. Orang ini adalah Jenderal Shen Wu dari dinasti Tuoba Seng. Orang keempat adalah leluhur garis, Feng Yun. Orang ini adalah leluhur agung Feng Qingcheng. Orang kelima adalah leluhur jiwa binatang, Si Tu Hen. Orang ini juga memiliki identitas yang tidak diketahui siapapun,
dia adalah suami Sugeyu, penguasa Istana Abadi. Orang keenam adalah leluhur besar Feng Lei, Zheng Long. Orang tua ketujuh di sampingnya adalah Ge Qiukong, leluhur keenam Feng Lei. Ge Qin, cicit Ge Qiukong, meninggal di tangan Tuo Bai Yingying. Pada saat itu, Ge Qiukong juga memohon kepada Tan Yun untuk membiarkan Yingying melepaskan Ge Qin, tetapi Tan Yun tetap bergeming dan membiarkan Tuo Bai Yingying membunuhnya. Ge Qin dan Zheng Long adalah Tuan Ge Qiukong. Tuan dan murid, tidak sabar untuk membunuh Tan Yun, Tuo Bai Yingying, dan Tantai Xuanzong. Orang tua ke-8 adalah leluhur besar dari jiwa kuno, Cao Yue. Orang tua ke-9 adalah leluhur agung dari jiwa suci, Dongfang Daoyuan. Orang tua ke-10 adalah nenek moyang dari 5 jiwa, Wei Ye. 9 leluhur besar, dan leluhur ke-6 Ge Qiukong di garis yang sama dengan Feng Lei, mengangguk satu sama lain, seolah-olah mereka telah menyapa. Murid itu melihat leluhur kedua. Para murid memberi penghormatan kepada leluhurmu. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, suara ombak yang mengguncang langit dan bumi bergema di belakang alun-alun. 10 leluhur 9 meridian, berbalik dan melihat, pupil mereka tiba-tiba menyusut, masing-masing berpikir. Ada lebih dari 7 juta murid dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci. Mereka berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi melihat puluhan ribu murid penegak hukum dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci, berlutut di belakang alun-alun. Segera, Guan Xuankong, leluhur kedua penegak hukum, dan Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum, berjalan berdampingan. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka melintasi jarak beberapa mil dan berjalan menuju Tiangong, 100 mil jauhnya. Di belakang dua bersaudara itu ada 20 lelaki tua dengan kultivasi yang tak terduga. 20 pria itu juga leluhur penegak hukum. Di belakang 22 leluhur penegak hukum, tetua penegak hukum gerbang suci, Yuan Feng, terbang di ketinggian rendah, dan ikatan merah cerah muncul dari cincin alam semesta, menyebarkan karpet merah di tanah. Jun Yuan Feng membentangkan karpet sampai ke bagian bawah tangga menuju istana. Segera, karpet dibentangkan di 9.999 anak tangga menuju istana surgawi. Desir-desir. Pada saat ini, 22 leluhur penegak hukum naik ke udara, meluncur hingga 9.999 langkah, tersebar dengan ekspresi serius, berdiri di kedua sisi istana. Keciut. Pada saat ini, dua sosok melewati para murid, dan terbang keluar istana, berdiri di antara 22 leluhur penegak hukum. Keduanya bukan yang lain, mereka adalah Master Sekte Lama Tantai Yu, Master Sekte Tantai Xuanzong saat ini. Bawahan telah melihat Master Sekte Lama, Master Sekte. 10 leluhur dari 9 kapal, yang naik ke atas panggung, sedikit membungkuk. Bawahan mengetuk Suzerain Lama, Suzerain. Petik 2. Di belakang 10 leluhur besar Jiumai, tidak peduli itu adalah kepala dari 10 leluhur pintu suci dan murid-murid sekte luar, mereka semua tunduk pada Tantai Yu dan Tantai Xuanzong. Semuanya, jangan beri aku hadiah. Suara Tantai Xuanzong lembut, tapi jelas menyebar ke telinga semua orang. Sekte Tuan Xie, lebih dari 7 juta orang berdiri dengan suara nyaring. Tantai Xuanzong menatap Yuan Fengjun di bawah tangga, dengan ekspresi serius, penatua penegak hukum, Tuan muda naik tahta, mari kita mulai. Bawahan patuh. Setelah menjawab dengan hormat, Jun Yuan Feng naik ke udara, melayang di langit, dan berkata dengan keras, berlutut dan dengarkan warisan leluhur.